Nah, sekarang kita masuk kepada klaster substansi konvensi hak anak. Klaster keempat. Klaster keempat ini adalah klaster hak sipil dan kebebasan. Ada beberapa hak yang diatur di dalamnya. Yang pertama, teman-teman semua, hak anak atas identitas. Nama, kewarganegaraan, mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Bagaimana cara negara memastikan itu? Misalkan, salah satunya adalah dengan mencatatkan kelahiran anak segera setelah anak lahir. Jadi hak anak itu adalah hak untuk dicatatkan kelahirannya, bukan hak untuk mendapatkan akte kelahiran. Seringkali kita mendengar, kita salah kaprah memahami bahwa anak punya hak untuk mendapatkan akte kelahiran. Sebenarnya mungkin secara awam orang memahaminya begitu, tetapi sesungguhnya haknya adalah dicatatkan kelahirannya. Akte kelahiran itu hanya salah satu cara untuk membuktikan bahwa negara sudah mencatatkan kelahiran si anak. Apakah ada cara lain? Ada, misalkan sederet nomor induk pendudukan. Itu juga bukti pencatatan kelahiran. Atau dibuat selembar atau seperempat kertas buram menyatakan bahwa si anak sudah dicatatkan kelahiran. Itu juga menjadi bukti bahwa pencatatan kelahiran sudah dilakukan. Jadi kembali lagi, haknya bukan hak atas akte kelahiran, tetapi hak untuk dicatatkan kelahirannya. Lalu, yang berikutnya hak untuk mempertahankan kelestarian identitas. Maksudnya adalah kalau si A merupakan anak dari pasangan suami istri B dan C, maka dia berhak memiliki hak untuk mempertahankan itu. Tidak boleh kemudian negara secara sembarangan mengambil langkah-langkah untuk mencerabut dia atau mengganti identitas si anak. Jadi dia berhak mempertahankan kelestarian identitasnya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, ini terkait dengan hak partisipasi anak, yaitu hak anak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, lalu hak anak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, serta hak anak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Tiga hak ini merupakan bagian dari hak partisipasi anak. Jadi, anak berhak dan harus diberikan ruang ekspresi di rumah, di sekolah, atau di lembaga-lembaga lain. Dia berhak untuk mendapatkan informasi, menerima informasi, menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Lalu dia juga punya hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Maksudnya apa? Negara nggak boleh ngatur-ngatur misalkan. Kamu si A, agamamu ini. Kamu si B, agamamu ini. Kamu si C, agamamu ini. Negara nggak boleh masuk mengatur itu. Karena merupakan hak individual orang. Lalu yang berikutnya, kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Artinya apa? Artinya anak boleh mendirikan organisasi tertentu, boleh terlibat dalam organisasi tertentu yang dia inginkan. Bergabung dengan organisasi
di sekolah misalkan, atau di luar sekolah, atau di masyarakat. Bahkan termasuk terlibat dalam kegiatan politik. Terlibat dalam aksi demonstrasi damai. Karena tidak ada pembatasan itu. Lalu yang berikutnya, hak atas privasi. Hak atas privasi itu orang dewasa punya, anak juga punya. Saya kasih contoh. Di rumah misalkan, anak kalau mau masuk ke kamar orang tuanya, ketok pintu dulu. Karena itu wilayah privasi orang tua. Nah, hal yang sama sebenarnya juga berlaku untuk anak-anak. Ada wilayah privasi anak yang juga harus dihormati. Orang tua, keluarga, masyarakat, negara juga harus menghormati hak privasi anak. Lalu yang terakhir, media massa itu punya peran untuk menyediakan ruang ekspresi untuk anak-anak. Itu hak sipil politik. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang partisipasi, peran orang dewasa adalah memberikan ruang yang memungkinkan anak membentuk pandangannya sendiri, lalu kemudian memberdayakan anak agar suaranya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya dia. Tentu saja kalau kita bicara partisipasi harus sesuai dengan usia dan kematangan. Itu kita bicara tentang hak sipil dan kebebasan.